Apakah benar puasa itu menghambat pertumbuhan sel kanker, Ustaz? Kalau memang puasa itu mampu menghambat perkembangan atau pertumbuhan sel kanker, itu mekanisme di dalam tubuh seperti apa, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kita tahu bahwa protein itu sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tapi saya pernah mendengar penjelasan dari salah seorang dokter bahwa pada pasien yang kanker itu protein hewani tidak boleh diberikan. Nah, bagaimana itu, Ustaz? Kalau misalkan tidak boleh diberikan, sedangkan tubuh sangat membutuhkan protein. Mungkin itu aja, Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Ya, baik, terima kasih dari Pak Muhammad Iqbal yang sudah bertanya. Silakan, dokter bisa ditanggapi. Baik. Salah satu bukan salah satu, ada dua sistem yang ada pada tubuh kita, sistem imun ya, sistem imun yang ada bawaan kita yang didapat. Nah, ya, jadi sistem imun alami yang sudah kita dapatkan, ibarat kata mau defaultnya kita, sama sistem imun dapatan. Nah, kalau ditanya tentang mekanisme tentang kanker tadi, ya yang akan bekerja itu sistem imun sebenarnya. Jadi kalau tadi saya jelaskan tentang adanya makrofag, neutrofil, ya, limfosit, ya, kemudian segala macam tadi itu ya salah satu yang akan katakanlah bekerja dalam tubuh kita untuk memakan sel kanker atau menggerogoti sel kanker. Dan itu semua memang didapatkan salah satunya dengan puasa. Dan itu sudah banyak sekali penelitian tentang itu, bahwa ternyata puasa itu menjadi salah satu metode yang paling ampuh untuk menekan pertumbuhan sel kanker. Nah, jadi mekanisme itu dari sistem, jadi dari puasa itu akan meningkatkan body defense system, itu salah satunya. Kemudian kita tahu tadi jelaskan tadi bahwa autofagi pun, ya, saya jelaskan tadi, itu ternyata meningkatkan peran anti peradangan, ya, termasuk bahasanya itu kan seperti antibiotik, ya, atau mungkin ya dia memakan sel-sel atau mungkin menghabisi lah atau mengeliminasi sel-sel yang rusak, termasuk sel kanker. Itu sebenarnya mekanismenya dari pertahanan tubuh yang meningkat dengan adanya puasa. Nah, termasuk di sini sebenarnya sama juga dengan yang tadi atau mungkin bahasa itu, artinya sel kanker itu punya makanan, ya, makanan-makanan mereka itu terutama makanan-makanan yang tinggi kalori, ya, seperti atau mungkin tinggi gulanya, seperti ya gula pasir itu sendiri salah satu makanan yang paling disenangi sel kanker, ya, termasuk makanan-makanan yang tinggi lemak, ya, tinggi lemak seperti lemak-lemak dari minyak goreng yang berasal dari lemak trans atau trans fat, itu juga salah satu makanan mereka. Termasuk juga makanan-makanan mereka itu adalah, ya, bahan sintetik yang tidak katakanlah tidak sebenarnya dikenal oleh tubuh kita, itu juga makanan mereka. Jadi sebenarnya kalau dalam hal ini sel kanker itu juga punya makanan dan punya yang tidak dia sukain. Nah, kenapa dalam hal ini kalau kita bicara tentang protein pada sel kanker itu atau mungkin kanker, ya, itu tidak dianjurkan protein hewani, karena yang protein hewani ini salah satu imbasnya dia ketika masuk tubuh manusia itu kalau tidak dibarengi dengan serat, ya, dibarengi dengan air, dia bisa menimbulkan peradangan, ya, peradangan atau inflamasi. Ya, makanya biasanya pada penderita sel kanker atau penderita kanker itu memang tidak dianjurkan dulu mengkonsumsi protein hewani untuk beberapa saat. Berapa lama? Kalau saya biasanya menyarankan 3 bulan, jangan konsumsi dulu protein hewani, ya. Nah, tapi itu ada beberapa titik-titik pengecualian, ya, atau mungkin beberapa pengecualian. Seperti contoh, berarti kalau protein hewani berasal dari ikanan, boleh nggak? Boleh, dengan catatan ikannya tidak terpapar dengan logam berat, ya. Misalkan ikan yang berasal dari sungai-sungai, yang ikan hidup bebas, ya, itu juga bagus, ya. Kenapa ikan hidup bebas? Karena dia makannya makan dari alam, bukan dari pakan, itu, ya. Biasanya tetap saya bolehkan. Contoh kan ikan gabus, ya, ikan toman tuh, atau mungkin ikan lele yang hidup liar, atau ikan-ikan yang lain lah yang kira-kira mereka hidup liar tanpa terpapar dari logam-logam berat, ya, seperti ikan-ikan laut itu kan biasa banyak terpapar. Itu biasa tetap boleh saya sarankan kalau saya, ya. Nah, itu protein kan, sumber protein. Atau mungkin bisa juga dapat dari sumber protein nabati. Ya, contohnya apa? Ya, alpukat itu kan protein nabati itu. Alpukat juga sumber protein nabati, ya. Kemudian habatus sauda pun ada proteinnya sebenarnya. Kemudian juga brokoli juga ada protein. Banyak sekali protein-protein atau jenis-jenis protein yang juga bisa diberikan kepada penderita kanker, ya, untuk sebagai asupan protein yang sehat untuk tubuhnya untuk
memperbaiki atau mungkin membantu pengobatan dari penderita kanker tadi. Demikian, wallahu a'lam bishawab.